Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nadia Rista, SPD MPDE, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi dan bisnis. Di sini kami dari kelompok 5 ingin melengkapi tugas UAS kami dalam bentuk video presentasi. Sebelumnya saya Sipanur Alisa sebagai moderator sekaligus pembahas materi. Dan di sini saya tidak sendiri, ada rekan-rekan saya yaitu ada Rido, ada Satria, ada Sapri dan Sabita. Nah, langsung saja kita ke pembahasan topiknya mengenai manajemen dan organisasi. Pengertian dan peranan manajemen. Seperti yang kita tahu, manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Jadi, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam mengartikan dan mendefinisikan manajemen. Pengertian manajemen dapat dilihat dari 3 pengertian, yaitu yang pertama adalah manajemen sebagai suatu proses. Melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Manajemen sebagai suatu proses dapat dilihat dari pengertian menurut Heyman, yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain. Yang kedua adalah manajemen sebagai suatu kolektivitas, yaitu suatu kumpulan dari orang-orang yang merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kolektivitas atau kumpulan orang-orang inilah yang disebut dengan manajemen. Sedangkan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya suatu tujuan atau berjalannya aktivitas manajemen disebut manajer. C. Manajemen sebagai ilmu dan sebagai seni. Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni melihat bagaimana aktivitas manajemen dihubungkan dengan prinsip-prinsip dari manajemen. Pengertian manajemen sebagai suatu ilmu dan seni. Peranan manajemen. Peranan manajemen yaitu untuk memastikan segala suatu tujuan dapat berhasil dilakukan. Ada banyak peran yang harus diperankan manajer secara seimbang, sehingga diperlukan orang-orang yang tepat menjalankan peran tersebut. Peranan manajemen yang harus diperhatikan para manajer adalah 1. Peranan interpersonal, 2. Peranan informasi, 3. Peranan mengambil keputusan. B. Latar belakang sejarah manajemen. Perkembangan teori manajemen sampai ada saat ini telah berkembang sangat pesat, tetapi sampai di titik ini pula belum ada suatu teori yang bersifat umum ataupun kumpulan-kumpulan hukum bagi manajemen yang data diterapkan dalam berbagai kondisi. Terdapat 3 aliran manajemen, yaitu aliran klasik, aliran hubungan manusiawi, dan aliran manajemen modern. C. Fungsi dan proses manajemen. Pada abad ke-20, seorang industriawan Prancis yang bernama Henri Fayol mengusulkan bahwa semua manajer melaksanakan 5 fungsi manajemen, yaitu perencanaan atau planning, 2. Pengorganisasian atau organizing, 3. Pengarahan atau actuating, 4. Pengawasan atau controlling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisatria Sudiar dengan nomor induk mahasiswa 18722500051. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ridho Maulana Aureza. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pengaturan keuangan dalam usaha. Manajemen keuangan pada intinya adalah praktik pembuatan perencanaan bisnis untuk kemudian dipastikan pelaksanaannya untuk setiap departemen. Adapun fungsi manajemen keuangan, yang pertama planning. Planning adalah perencanaan keuangan agar dapat mengalokasikan keuangannya dengan tepat. Yang kedua, budgeting, kegiatan penganggaran biaya kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, controlling, mengatur atau mengetahui jalur masuk dan keluarnya uang, laba atau rugi. Yang keempat, auditing, proses pemeriksaan keuangan. Tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan dengan memberi wawasan. Yang kedua, melacak likuiditas dan arus kas untuk memastikan bahwa perusahaan cukup uang untuk memenuhi kewajiban. Yang ketiga, memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan negara hingga industri. Yang keempat, membangun skenario
keuangan berdasarkan keadaan bisnis sekarang dan prediksi terkait berbagai hal berdasarkan kemungkinan kondisi pasar di masa depan. Yang terakhir, interaksi yang efektif dengan investor dan redaksi. Nah, selanjutnya ada lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan. Bidang ini menugaskan manajer keuangan untuk memproyeksikan banyak uang yang akan dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan arus kas positif, mengalokasikan dana untuk menumbuhkan, menambahkan, atau layanan baru, mengatasi kejadian tak terduga, dan membagikan informasi itu secara bisnis dengan rekan bisnis. Yang kedua, penganggaran. Dalam bidang penganggaran, manajer keuangan mengalokasikan dana perusahaan yang tersedia untuk memenuhi biaya seperti sewa, gaji, bahan baku, karyawan, dan kewajiban lainnya. Idealnya akan ada beberapa dana yang tersisa yang disisihkan untuk keadaan darurat dan untuk menandai peluang bisnis baru. Yang ketiga, mengelola dan menilai risiko. Bidang ini melihat manajer keuangan sebagai penilai dan pemberi kontrol kompensasi untuk berbagai risiko. Dan yang terakhir, prosedur. Manajemen keuangan dalam bidang ini menetapkan prosedur terkait cara tim keuangan memproses dan mendistribusikan data keuangan, faktur, pembayaran, dan laporan dengan aman dan akurat. Prosedur yang tertulis ini pun menguraikan orang-orang yang bertanggung jawab membuat keputusan keuangan di perusahaan. Nah, selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir, karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Fungsi manajemen sumber daya manusia adalah mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Yang ketiga, pengupahan tunjangan. Yang keempat, penilaian kinerja dan pengembangan karir. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Yang keenam, keselamatan dan kesejahteraan kerja. Yang terakhir, penerapan efektivitas hubungan kerja. Adapun tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu memperbaiki kontribusi produksi orang-orang yang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Manfaat manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Penanganan informasi ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir, penelitian. Selanjutnya ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau marketing management merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Manajemen pemasaran berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Pemasaran adalah analisis perencanaan, implementasi, serta pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, penggerakan, pengarahan, dan pengawasan. Adapun tujuan manajemen pemasaran, yang pertama menciptakan permintaan, yang kedua meningkatkan keuntungan, yang ketiga menciptakan peluang baru, pelanggan baru, yang keempat memuaskan pelanggan,
Dan yang terakhir, mencitrakan produk yang baik di mata publik. Fungsi dan tugas pokok manajemen pemasaran. Fungsi manajemen pemasaran diantaranya aktivitas menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Penjelasan fungsi pemasaran terpadu dan saling mendukung antara lain analisis pasar, segmentasi pasar, menetapkan pasar sasaran, penempatan pasar, perencanaan pemasaran. Tugas pokok manajemen pemasaran ialah memasarkan produk perusahaan sehingga mencapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan perusahaan. Konsep manajemen pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi merupakan konsep bahwa konsumen atau pelanggan akan menyukai produk yang tersedia dan harganya terjangkau, serta manajemen harus berusaha keras untuk memperbaiki produksi dan efisiensi distribusi. Yang kedua, konsep produk. Konsep bahwa konsumen akan menyukai produk bermutu terbaik dan sifat paling inovatif, bahwa perusahaan harus mencurahkan energi untuk terus-menerus melakukan perbaikan produk. Yang ketiga, ada konsep bahwa konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah yang cukup kecuali perusahaan mengadakan usaha penjualan dengan promosi berskala besar. Yang keempat, ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini berkeyakinan pencapaian sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, dan menyampaikan kepuasan didambakan itu lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Yang terakhir, konsep pemasaran berwawasan sosial. Konsep pemasaran berwawasan sosial berarti konsep bahwa perusahaan harus menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar serta menyerahkan kepuasan yang didambakan itu secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing dengan cara bersifat memelihara atau memperbaiki kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk topik selanjutnya yaitu mengenai organisasi. Yang pertama, definisi organisasi. Organisasi merupakan proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur, serta membagi tugas di antara para anggota untuk mencapai tujuan. Jadi, organisasi dapat didefinisikan yaitu organisasi dalam arti bagan, yaitu kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan organisasi dalam arti bagan yaitu gambaran skematis tentang hubungan kerjasama dari orang-orang yang terlibat dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang kedua yaitu pengertian organisasi. Pengertian organisasi yaitu sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan menurut para ahli, yaitu menurut WJS Purwadarminta, yaitu pengertian organisasi, yakni organisasi merupakan susunan dan aturan dari berbagai bagian atau orang atau kelompok, sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan terata. Yang kedua, menurut Dahlan Al-Barri, organisasi merupakan pengaturan dan penyusunan bagian-bagian tertentu hingga menjadi satu kesatuan, aturan, dan susunan dari berbagai bagian, sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan gabungan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. C. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi.
dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Fungsi struktur organisasi. Struktur organisasi sebagai sebuah hierarki atau jenjang atau garis yang bertingkat berisi komponen-komponen di mana pendiri dan penyusun perusahaan kemudian menggambarkan pembagian saja dan bagaimana aktivitas dalam perusahaan yang berbeda mampu saling terkoordinasi. Adapun beberapa hal yang membuat struktur organisasi dalam perusahaan kemudian menjadi sangat penting adalah karena berbagai fungsinya sebagai berikut. 1. Memberi kejelasan tanggung jawab. 2. Menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing penyusunan perusahaan. 3. Menjelaskan bagaimana jalur hubungan antara masing-masing hierarki. Dan yang keempat, memberikan uraian tugas yang dibebankan secara jelas. Jenis-jenis struktur organisasi pada perusahaan. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Yang kedua, struktur organisasi divisional. Yang ketiga, struktur organisasi lini. Yang keempat, struktur organisasi lini dan staf. Yang kelima, struktur organisasi matriks. Yang keenam, struktur organisasi komite atau proyek. Terdapat beberapa nama jabatan yang setidaknya akan selalu terpampang dalam sebuah struktur organisasi, namun tidak terbatas pada 4 jabatan berikut. Sekali lagi, semua tergantung kepada industri, jenis perusahaan, skala perusahaan, dan kebutuhan perusahaan. Nama-nama jabatan dalam sebuah organisasi. Yang pertama, direksi. Direksi merupakan orang yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam mengurus perseorangan terbatas. Yang kedua, ada manajer. Jabatan manajer adalah jabatan yang bertanggung jawab untuk mengintegrasi macam-macam variabel dan karakteristik dari pegawainya dalam mencapai tujuan perusahaan. Ketiga, ada divisi atau departemen. Bagian ini dipimpin oleh kepala divisi atau disebut juga kepala departemen, yang memiliki tugas untuk memimpin bidang tugas dari departemennya. Yang terakhir atau yang keempat, administrasi dan gudang. Tugasnya adalah mengatur keuangan perusahaan dan mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan, bahkan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan outsourcing. Contoh-contoh struktur organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi mahasiswa. Yang kedua ada struktur organisasi Karang Taruna. Yang ketiga ada struktur organisasi perusahaan atau company. Yang keempat ada struktur organisasi pemerintah atau kementerian. Prinsip-prinsip organisasi. Organisasi merupakan wadah di mana berlangsungnya proses-proses pengorganisasian sumber daya organisasi. Untuk itu diperlukan suatu prinsip yang akan melandasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian dalam sistem manajemen. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, kekuasaan dan tanggung jawab. Kekuasaan selalu terkait dan diikuti oleh tanggung jawab. Yang kedua ada disiplin. Rasa hormat pada aneka kesepakatan mungkin terbentuk kepatuhan, kerja keras, serta pengorbanan. Tumbuhnya disiplin diperlukan pemimpin yang baik dalam semua tingkatan. Yang ketiga ada kesatuan perintah. Setiap orang dalam organisasi hanya menerima perintah dari satu orang atasan saja. Yang keempat ada keterpaduan arah. Setiap kelompok aktivitas yang memiliki tujuan yang sama harus memiliki seorang pimpinan dan rencana. Yang kelima ada subordinasi. Kepentingan subordinasi adalah kepentingan pribadi pada kepentingan organisasi. Yang keenam ada remunerasi. Remunerasi dan cara pembayaran harus adil dan memberikan kepuasan kepada semua pihak baik karyawan maupun atasan. Yang ketujuh ada sentralisasi, tingkat pemusatan atau pembayaran kekuasaan, penyebaran kekuasaan. Yang kedelapan ada rantai kekuasaan. Rantai kekuasaan dimulai dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kalau memungkinkan lebih baik dipersingkat. Yang kesembilan ada keteraturan. Yang diatur dalam aturan main organisasi dimaksudkan agar setiap orang punya tugas dan tanggung jawab serta hak masing-masing yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. Yang ke-10 ada keadilan. Aturan main dan pelaksanaannya di mana peranan pemimpin menjadi penting dibuat
seadil mungkin sehingga akan membangkitkan pengabdian dan kesetiaan para karyawan. Yang ke-11 ada stabilitas. Stabilitas adalah hubungan kerja manajemen yang baik. Hubungan tersebut akan meminimalisasikan terjadinya keluar masuk karyawan pada tingkat yang wajar sehingga tidak terlalu mengganggu kinerja organisasi. Yang ke-12 ada inisiatif. Inisiatif dikaitkan dengan proses untuk memikirkan serta melaksanakan rencana. Organisasi harus mendorong anggotanya untuk berinisiatif agar mereka menjadi puas. Yang ke-13 ada teamwork. Kerjasama dalam tim sangat penting bagi organisasi di mana komunikasi perlu dikembangkan untuk membentuk teamwork. Selanjutnya ada sebab keberhasilan dan kegagalan organisasi. Dalam sebuah organisasi, kita pasti mengalami keberhasilan dan kegagalan. Berikut adalah penyebab terjadinya. Yang pertama ada sumber daya manusia. Penyebab ini adalah yang terpenting karena dengan tidak adanya sumber daya yang memadai, baik itu organisasi maupun perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Nah, dengan adanya sumber daya manusia yang baik dalam perusahaan, maka perusahaan akan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Sumber daya manusia yang baik adalah yang dapat menciptakan berbagai inovasi terbaru dan pemikiran yang cerdas sehingga pemikiran dan inovasinya tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain. Yang selanjutnya ada harmonis. Hubungan yang baik akan menciptakan perusahaan yang dirasakan seperti rumah sendiri bagi pegawai maupun staf yang terlibat dalam perusahaan itu. Yang ketiga ada strategi. Strategi yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Perusahaan ini menerapkan beberapa strategi yang akan menguntungkan perusahaan. Yang selanjutnya ada lokasi. Lokasi adalah satu hal yang penting, di mana kita memilih tempat yang terletak tidak jauh dan dari pemukiman penduduk dan akses lain yang dapat dijangkau dari berbagai tempat atau strategis. Yang kelima ada fasilitas. Perusahaan memiliki berbagai fasilitas. Di samping rental komputer juga ada jasa pemakaian internet. Di samping itu fasilitas ruang yang memadai akan membuat setiap orang merasa betah dan betah untuk berada di sana. Yang selanjutnya ada G, budaya organisasi. Budaya adalah seperangkat pemahaman penting yang dimiliki, diyakini, serta diterapkan oleh anggota komunitas yang sama. Budaya terdiri dari serangkaian nilai, ide-ide, persepsi, ada preferensi, konsep moralitas, kode perilaku yang nantinya akan menciptakan kekhasan di antara kelompok manusia tersebut. Sedangkan organisasi adalah suatu platform di mana individu dari berbagai latar belakang bersatu dan bekerja sama sebagai unit kolektif untuk mencapai tujuan bersama dan target tertentu. Jadi, budaya organisasi adalah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dalam suatu organisasi dan membimbing perilaku para anggotanya. Selain itu, budaya organisasi juga dapat didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, harapan, sikap, dan norma-norma yang menyatukan suatu organisasi, serta disebarluaskan oleh para karyawan. Berikutnya ada jenis-jenis organisasi. Yang pertama ada budaya organisasi yang kuat. Budaya ini merupakan budaya organisasi yang kokoh dan kuat, di mana jenis budaya organisasi ini mengacu pada situasi di mana karyawan dapat menyesuaikan diri dengan baik, menghormati kebijakan organisasi, dan mematuhi semua pedoman organisasi yang berlaku. Dalam budaya organisasi yang kuat seperti ini, setiap orang yang terlibat merasa sangat menikmati pekerjaan mereka dan menjadikan setiap tugas kerja sebagai pembelajaran baru, serta mereka mencoba untuk mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman sebanyak yang mereka bisa. Dengan kata lain, setiap anggota organisasi benar-benar menerima peranan dan tanggung jawab mereka. Selanjutnya, yang kedua ada budaya organisasi yang lemah. Dalam budaya organisasi yang lemah, setiap anggota organisasi menerima peran dan tanggung jawab mereka.
hanya karena rasa takut pada atasan atau pimpinan mereka di dalam organisasi. Mereka takut terhadap segala kebijakan organisasi yang ada, sehingga apapun yang mereka lakukan semata-mata karena ada paksaan. Yang menyedihkannya, orang-orang yang terlibat di dalam organisasi ini hanya menjadikan organisasi sebagai platform utama untuk mencari penghasilan, namun sejatinya mereka tidak pernah merasa. Nah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah atau tidak enak didengar, kami mohon maaf dan semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.